Jalan-jalan ke Purbalingga, pulang-pulang beli teh manis. Perkenalkan saya Rifa Aulia, ayah cantik dari Ciamis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi jama'ana hadza jam'an mubarakan birrahmah بأنواع الأذواق المختلفات ولذلك أوجب علينا بالأخوة والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. Yang saya hormati Dewan Juri yang arif dan bijaksana, serta teman-teman seperjuangan yang saya banggakan. Segala puji hanya milik Allah yang telah memuliakan Islam dengan pertolongannya, yang telah menghinakan kesyirikan dengan keperkasaannya, yang telah mengatur segala urusan dengan makarnya, dan yang telah mengulur-ulur waktu bagi orang-orang kafir dan menjadikan hasil akhir bagi orang-orang yang bertakwa. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Habib tertinggi anti korupsi, Habib termulia anti durhaka, buah hatinya Siti Aminah, jantungnya Siti Khadijah, tiada lain dan tiada bukan yakni Habibah Allah, baginda agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan yang penuh berkah ini, izinkan saya untuk menyampaikan sebuah pidato yang bertema menyeimbangkan kecerdasan kognitif dan keluhuran akhlak. Hadirin rahimakumullah, di era modern seperti sekarang ini, teknologi berjalan begitu cepat. Informasi dapat kita akses melalui genggaman tangan. Banyak anak muda yang berlomba-lomba menjadi pintar, menjadi terkenal, bahkan menjadi viral di media sosial. Namun pertanyaannya hadirin, apakah kepintaran saja sudah cukup? Hari ini kita menyaksikan banyak orang cerdas secara akademik tetapi lemah dalam akhlaknya. Ada yang pandai berbicara tapi lisannya menyakiti orang lain. Ada yang pandai dalam teknologi tapi untuk menyebarkan kebencian, fitnah, bahkan maksiat. Padahal Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mujadalah ayat 11 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman dan orang-orang diberi ilmu beberapa derajat. Ayat ini menjelaskan bahwa Islam memuliakan ilmu, tapi ilmu yang dimuliakan adalah ilmu yang membawa manusia mendekat kepada Allah dan memiliki akhlak yang baik. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda dalam hadisnya, Innama bu'ithu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ilmu tanpa akhlak ibarat cahaya tanpa arah. Jika ilmunya tinggi tetapi tidak memiliki akhlak yang baik, maka akan membahayakan dirinya sendiri dan orang lain. Hadirin yang berbahagia, Syekh Az-Zarnuji dalam kitab Ta'limul Muta'alim mengutip sebuah syair, Al-ilmu yunalu bisittatin, takain wa hirsin wa aslidarin wa bulghatin wa irsyadi ustadi wa tuli zamani. Dalam syair ini kita memahami bahwa salah satu memenuhi syarat adalah bukan hanya kecerdasan kognitif, tetapi masih ada kesadaran, kesabaran, kesungguhan, bahkan penghormatan kepada guru oleh seorang penuntut ilmu. Karena itu, keberhasilan seseorang bukan hanya tentang kecerdasan kognitifnya saja, akan tetapi akhlak dan adab yang menyertai ilmunya. Karena itu, kita harus mampu menyeimbangkan kecerdasan kognitif dan keluhuran akhlak. Kecerdasan kognitif mampu untuk berbuat berpikir, memahami ilmu, dan menyelesaikan masalah. Tetapi akhlak yang baik akan membawa kita menyertai ke jalan yang benar. Percuma pintar jika masih menghina orang tua, percuma berpendidikan tinggi jika masih merendahkan orang lain, percuma hebat di media sosial jika hati kita masih jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati Allah, kita hidup di zaman modern, apalagi khususnya generasi Z
dan teknologi. Teknologi bukanlah musuh. Teknologi adalah alat yang menentukan baik atau buruknya cara kita menggunakannya. Jika digunakan dengan baik, maka menjadi ladang pahala. Apabila digunakan dengan tidak baik, maka dosa akan menyertai kita. Maka dari itu, ini adalah pentingnya akhlak dan ilmu di kehidupan modern. Jadilah generasi muda yang cerdas otaknya tetapi bersih hatinya. Jadilah generasi yang mampu bersaing di tingkat global tanpa menghilangkan identitas keislamannya, dan generasi yang mampu memberikan manfaat kepada orang lain. Jadikan ilmu sebagai cahaya dan akhlak sebagai penuntunnya. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas kekurangannya. Iktafaitu huna kalami. Afwan minal khoto'i. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.